Aku tak pernah menyangka, kuliah bisa menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Halo, namaku Sari, aku berumur 22 tahun. Aku berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bernama Purworejo. Aku sedang menempuh studi di sebuah universitas negeri di kota tetangga, Yogyakarta. Awalnya, aku pikir tinggal di asrama atau kos-kosan saja sudah cukup. Tapi karena biaya hidup di Yogyakarta cukup tinggi untukku, istriku, Dian, menyarankan agar aku tinggal sementara di rumah ibunya yang ada di sebuah perumahan di Sleman, dekat kampus. Dian bilang, ibunya, Bu Rina, pasti senang ada tambahan teman di rumahnya yang cukup besar. Awalnya aku ragu, tapi aku percaya kepada Dian. Ibuku mertua, Bu Rina, tinggal sendirian di rumah 3 kamar yang luas. Kamar kosong sudah lama tidak terpakai, jadi Dian yakin aku bisa nyaman di sana. Aku dikatakan bertanggung jawab, rapi, dan bisa memasak sedikit, jadi menurut Dian, aku akan sangat cocok tinggal di sana. Saat aku mengemasi barang-barang, Dian menelepon ibunya, Bu, ini suamiku, Sari. Kan ibu ingat? Bu Rina tertawa di telepon dan berkata, tentu saja ingat. Cepat datang ya, aku siap bantu kamu belajar. Hari pertama aku tiba di rumah Bu Rina, suasananya hangat dan bersahabat. Aroma kue panggang memenuhi rumah, dan Bu Rina menyambut kami dengan pelukan hangat. Dia mengenakan baju rumah berwarna biru tua yang agak longgar, namun tetap terlihat anggun. Aku tak bisa menahan diri memperhatikan gerak tubuhnya yang luas walau bentuk tubuhnya berisi. Ia sibuk menata makanan di meja, sambil bercanda, kamu kok kurusan, Sari? Dian, jangan-jangan kamu kurang masak buat suamimu. Dian tertawa dan menanggapi, iya, dia metabolisme tinggi. Sambil minum teh, Bu Rina bercerita tentang rumahnya, menunjukkan di mana barang-barang biasa disimpan, dan memberitahu tentang sistem pipa air yang agak tua. Suaranya lembut dan menenangkan. Ketika dia membungkuk untuk mengambil sesuatu di lemari, aku sengaja mengalihkan pandangan. Di kulkas selalu ada makanan, kalau kamu mau sesuatu khusus bilang saja ya. Aku senang masak buat orang lain, katanya sambil menyisir rambut hitamnya yang sedikit acak-acakan. Dian berangkat ke kota tempatnya bekerja keesokan harinya, meninggalkanku sendirian bersama ibu mertuaku. Hari-hari pertama aku beradaptasi dengan rutinitas baru, bangun pagi, sarapan dengan makanan yang sudah disiapkan Bu Rina, lalu berangkat ke kampus. Setiap malam aku pulang, makan malam sudah siap di meja. Bu Rina selalu menanyakan kabarku di universitas sambil menyeduh teh. Bagaimana kuliahmu, Sari? Tidak terlalu sulit kan? Aku menjawab sambil berusaha tidak terlalu memerhatikan cara blusnya yang agak menegang saat dia mengambil gula. Belum terlalu sulit, aku masih bisa mengikuti, kataku. Terima kasih untuk makan malamnya, rasanya enak sekali, aku memuji. Dia tersipu, aku senang masak lagi, sudah lama aku merasakan menjadi ibu rumah tangga yang merawat suami orang. Kalimat itu menggantung di udara, membuatku merasa sedikit canggung. Ia cepat-cepat mengganti topik dengan membicarakan cuaca di luar. Hari-hari berlalu, aku semakin memperhatikan detail kecil yang sebelumnya aku lewatkan. Cara Bu Rina menyisir rambutnya saat memikirkan resep baru, gumaman kecilnya saat membersihkan rumah, lekuk tubuhnya, dan bagaimana dia masih memiliki jiwa muda di balik penampilan dewasa itu. Percakapan kami di malam hari semakin terbuka. Ia bercerita tentang masa mudanya, bagaimana bertemu suaminya, impian dan kekecewaannya. Aku berbagi rencanaku, tentang kerja di pabrik dan betapa pentingnya aku mendapat gelar sarjana. Suatu malam saat hujan turun, Bu Rina berkata,
Aku rasa Dian belum sepenuhnya menghargai suaminya yang luar biasa. Aku terkejut. Kenapa ibu bilang begitu? Dia tersenyum penuh rahasia. Itu naluri wanita. Dian terlalu sibuk dengan pekerjaan dan karirnya, sementara seorang pria butuh merasa dihargai dan dimengerti. Kata-katanya membuatku merenung. Memang belakangan ini aku dan Dian lebih banyak membicarakan hal-hal praktis daripada berbagi perasaan. Kerja, kuliah, rencana masa depan memang penting, tapi kadang aku ingin merasa dibutuhkan, diinginkan. Mungkin semua pasangan mengalami itu, aku bergumam dalam hati. Burina mengangguk setuju dengan tatapan yang berbeda. Yang terpenting jangan sampai kita kehilangan satu sama lain dalam kesibukan. Aku mulai menyadari bahwa pandanganku semakin sering tertuju padanya. Saat ia memasak pagi dengan mengenakan jubah sutra yang lembut, saat menyiram bunga di balkon, atau membaca di kursi dengan nyaman, aku merasa bersalah karena pikiran-pikiran itu. Terutama pagi-pagi ketika ia mengantar aku ke pintu dan memelukku sebentar, aroma parfumnya dan kehangatan tubuhnya membuat jantungku berdegup kencang. Semoga sukses hari ini di seminar, katanya sambil merapikan kerah bajuku. Jangan lupa makan siangnya. Terima kasih, jawabku, berusaha tidak menatap matanya terlalu lama. Setiap malam aku pulang dengan rasa lelah, Burina menyambut dengan perhatian istimewa, makan malam hangat, bertanya kabar, bahkan pijatan bahu saat aku keluh lelah. Semua terasa begitu alami, seperti di rumah sendiri. Aku mulai merasa lebih nyaman di sini daripada di apartemen kami sendiri. Suatu hari dia berkata, "Kamu terlihat sangat capek, Sari. Tidurlah di sofa, aku pijat bahumu." Aku ingin menolak, tapi kelelahan menang. Tangannya hangat dan terampil, pijatannya menghilangkan ketegangan, tapi sentuhan itu juga membangkitkan perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Sudah lebih baik, tanyanya lembut. Jauh lebih baik, aku berbisik, takut untuk menoleh. Hari-hari berlalu, dan aku sadar situasi ini semakin sulit kujelaskan. Aku berterima kasih atas perhatian dan keramahan Burina, tapi aku juga tahu tubuhku bereaksi pada momen-momen tertentu. Kadang aku menyelinap ke kamar mandi untuk menenangkan diri agar tak ketahuan. Dia jelas menyadari itu. Kadang dia menangkap pandanganku dan tersenyum tipis, kadang sengaja berdiri lebih lama dalam pose tertentu, tapi tetap diam. Permainan diam ini sudah berlangsung 3 minggu sejak aku tinggal di sini. Pagi itu terasa berbeda. Malam sebelumnya kami menuntaskan sebotol anggur merah yang dibuka Burina untuk suasana hati. Kami bicara tentang hidup, tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Aku terbangun dengan sedikit sakit kepala dan rasa bahwa aku mungkin telah berkata sesuatu yang tak seharusnya. Burina sudah di dapur, membuat kopi, mengenakan jubah yang tampak sangat pas di tubuhnya. Rambutnya agak berantakan tapi justru menambah pesona. Dia terlihat lebih muda dari usianya dan jelas lebih menarik daripada yang seharusnya seorang ibu mertua. "Selamat pagi, Sari," katanya sambil tersenyum tanpa menoleh. "Mau kopi?" Aku tentu saja mengangguk. Aku duduk di meja, berusaha tidak menatap ke arah yang kusukai, tapi ketika dia mendekat dengan cangkir, aku tak bisa menahan pandanganku. Mataku menyusuri tubuhnya dari bawah ke atas, terhenti di belahan jubah, lalu naik ke wajahnya dan bertemu matanya. "Sari," katanya pelan, meletakkan cangkir di depanku, "kita perlu bicara." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku waspada. Dia duduk berhadapan dan menatap mataku dengan serius, "Duduk yang nyamannya," katanya, meski aku sudah duduk. Aku harus tahu sesuatu. Jantungku berdegup lebih kencang. Tatapannya langsung dan penuh pengamatan.
seolah saatnya telah tiba. Tidak, aku belum siap. Aku mencoba mengendalikan napas, berusaha menenangkan hati yang berdebar begitu kencang. "Burina, apa maksud ibu?" tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan kegugupan. Tapi dia menyela dengan suara yang tenang namun tegas. "Aku tidak bohong padamu, Sari. Aku seorang wanita yang sudah berpengalaman. Aku tahu semua yang terjadi." Aku terdiam, seolah tertangkap dalam perangkap tanpa jalan keluar. Aku mencoba berdiri, tapi dengan gerakan halus dia memberi isyarat agar aku duduk kembali. "Dengar, jika kamu terus menyangkal, aku akan menghubungi Dian dan memberitahunya apa yang sudah aku lihat dan rasakan. Jadi, tidak ada jalan untuk mengelak." Kata-katanya terdengar lembut, hampir seperti bisikan, namun ancamannya sangat nyata dan membuatku gemetar. Aku tahu aku sudah terjebak dalam situasi yang tak bisa aku hindari. Dalam hati aku menyerah, mengangguk pelan tanpa mampu berkata apa-apa. Burina berdiri dan mendekatiku. Malam sebelumnya, anggur merah itu masih terasa memengaruhi suasana di dalam dirinya. Sebuah keberanian yang biasanya tidak dimilikinya kini muncul dengan jelas. "Kamu tahu," katanya sambil berdiri di samping kursiku, "tidak ada gunanya menunda-nunda." Aku belum sempat menjawab, tiba-tiba dia merangkul bahuku dengan erat. Parfum khasnya menyelimuti aku, hangat tubuhnya terasa bahkan lewat kain jubah sutra yang ia kenakan. "Kita tidak bisa terus begini," bisiknya di dekat wajahku, "mari ke ruang tamu." Kami berjalan perlahan menuju sofa yang lebar di ruang tamu, tubuh kami semakin dekat. Aku bisa merasakan kehangatan kulitnya, kelembutan lekuk tubuhnya, dan napasnya yang mulai memburu. Otakku terasa kosong setelah apa yang terjadi. "Kamu begitu?" katanya sambil mengelus pipiku dengan lembut. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar nyaring, seperti ledakan yang memecah keheningan. Kami membeku, saling menatap dengan mata melebar penuh ketakutan. Ketukan itu terulang, lebih keras dan mendesak. Suara itu tidak asing bagiku, suara tetangga sebelah rumah. "Burina, aku di sini. Kita harus bicara segera," terdengar suara seorang perempuan dari balik pintu. Kenyataan itu seperti siraman air es yang membasahi seluruh tubuh kami. Aku langsung bangkit dari sofa, sementara Burina buru-buru mengencangkan ikatan jubahnya. Kami saling pandang tanpa kata, tidak tahu apa yang harus diucapkan. "Sebentar, aku segera buka," kata Burina sambil memperbaiki rambutnya yang sedikit berantakan. "Sari, cepat kembali ke kamar kamu," dia memerintahku dengan suara bergetar dan sedikit panik. Aku menurut, tapi sebelum masuk kamar aku sempat menoleh. Burina berdiri di tengah ruang tamu, menekan satu tangan di dada seolah mencoba menenangkan degup jantungnya yang cepat. Aku berjalan menuju kamar sambil membolak-balik pikiran yang kacau. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang dan menatap layar televisi yang menyala tapi aku tak melihat apapun. Suara tawa dan pembicaraan pelan terdengar dari dapur, suara ibu mertua dan tetangga yang kini hadir tanpa aku ketahui sebelumnya. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat familiar dari dekat pintu. "Sari, kamu di mana?" Itu suara Dian, istriku, yang datang tanpa pemberitahuan. Aku buru-buru merapikan kemeja, menyentuh rambutku, mencoba menyembunyikan kegugupan. Saat Dian masuk ke ruang tamu, aku sudah duduk santai, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, menonton televisi sambil mengganti saluran. "Hai, sayang." Kejutan yang menyenangkan, sapaku sambil berdiri dan memeluknya. Kami berciuman ringan di pipi, seperti pasangan suami istri biasa. "Aku kangen kamu," katanya sambil menempelkan dirinya padaku. Aku mengangguk mantap, tentu saja.
Tak lama kemudian, Burina muncul di ambang pintu ruang tamu dengan senyum khasnya, rapi dengan jubah rumah dan rambut teratur. Dia menyambut Dian dengan hangat. "Dian, nak." Kaget aku. "Kamu tidak bilang dulu ya?" "Aku cuma mau bikin kejutan." Dian tertawa. "Ibu, aku cuma mau mampir sebentar." "Gimana kabar, Bu? Apa Sari merepotkan?" Burina menjawab dengan suara lembut tapi ada getar halus tersembunyi. "Ah, tidak kok sayang, Sari sangat membantu aku. Malah aku jadi lebih senang sekarang." Aku mendengar getaran kecil dalam suaranya, tapi aku tahu itu disembunyikan dengan baik. Dian lalu memimpin kami ke dapur. "Ayo, kita masak sesuatu, Bu." "Sari, kamu santai saja, kami wanita yang akan urus semuanya." Aku ditinggalkan sendiri dengan pikiran yang bercabang-cabang. Aku kembali ke sofa, menutup mata beberapa saat, tapi kenangan dan perasaan campur aduk tak bisa hilang. Dari dapur terdengar suara tawa dan pembicaraan ringan. Ibu mertua dan Dian saling berbagi cerita, seolah segala sesuatunya normal dan berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi beberapa menit lalu, atau betapa dekatnya kami hampir terjerumus ke jurang kehancuran. Dian berkata, "Sari belajar dengan baik, rajin sekali, sampai larut malam pun masih membaca buku. Tidak merepotkan, tidak mengganggu pola hidup ibu." Suara Burina penuh kehangatan ketika bercerita tentang aku. Aku berdiri dan melihat keluar jendela. Hujan gerimis turun dengan tenang, orang-orang bergegas melakukan aktivitas masing-masing, hal biasa yang tidak berubah. Tapi di dalam rumah ini, semuanya sudah berbeda untuk selamanya. Dian memanggilku, "Sari, ayo ke dapur." Aku kembali ke meja makan, di mana mereka sudah menyiapkan hidangan favoritku yang biasanya hanya dibuat saat acara khusus. Mataku bertemu dengan Burina sekejap, dan aku menangkap pertanyaan terselubung di balik tatapannya. "Apakah kamu menyesal?" Aku tidak menyesal. Itu yang paling mengejutkanku dari semuanya. Di meja makan, Dian bercerita tentang pekerjaan dan rencananya untuk akhir pekan, sementara aku mendengarkan seperti orang yang terpisah dari dunia. "Kenapa diam, sayang?" tanya Dian, memperhatikan lamunanku. "Lelah sedikit, kuliah cukup berat, aku berbohong." "Sabar ya, nanti kamu naik jabatan," ia menghibur. Burina menambahkan dengan nada penuh makna, "Sari itu sabar, dia tahu kapan waktunya menunggu." Aku menatapnya dan tahu dia tidak bicara tentang kuliah. Dian menginap semalam itu. Kami tidur di ruang tamu di sofa yang sama. Saat sarapan keesokan harinya, Dian bilang dia harus berangkat malam itu karena besok kerja. Aku mengangguk pura-pura sedih, tapi di dalam hatiku bergetar penuh harap. Dian berpesan, "Ibu, tolong jaga Sari ya, pastikan dia makan dengan benar. Dan kamu, Sari, jangan buat ibu capek. Ibu sudah tidak muda lagi." Burina tertawa, "Kita lihat nanti ya, Nak." Sekali lagi, aku melihat tatapan penuh arti dan janji yang tak terucap. Setelah Dian pergi, rumah menjadi sunyi. Aku duduk di ruang tamu, sementara Burina sibuk di dapur. Kami tahu sekarang kami berdua menyimpan rahasia yang sama. Jantungku berdetak kencang antara rasa bersalah dan keinginan yang membara. Apa yang awalnya hanya kebetulan dan kebutuhan kuliah berubah menjadi sebuah kisah yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Dan yang paling menakutkan adalah, aku juga menginginkannya. Aku ingin tahu kemana permainan berbahaya ini akan membawa kami. Aku bisa melihat itu di matanya, merasakan di setiap tatapan dan sentuhan kecil yang tak disengaja. Kami seperti dua orang berdiri di tepi jurang,
siap melangkah menuju takdir kami sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku juga belum tahu. Tapi aku yakin, cerita ini baru saja dimulai. Aku masih terdiam di ruang tamu, memandangi sisa-sisa sarapan yang baru saja kami santap. Hujan masih turun pelan di luar jendela, menciptakan suasana sepi yang kontras dengan kekacauan perasaanku. Tubuhku terasa berat oleh beban rahasia yang kami simpan bersama Burina. Aku mencoba mengatur napas, tapi pikiranku terus berputar, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi selanjutnya. Sebenarnya, aku tahu betul bahwa tinggal di rumah ibu mertuaku bukan hanya soal tempat berteduh atau makanan hangat setiap hari. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tak pernah aku duga akan aku alami. Burina bukan hanya seorang ibu mertua yang ramah dan perhatian. Ada getaran di matanya, ada sinyal yang tak bisa aku abaikan, yang semakin lama semakin jelas. Hari-hari selanjutnya aku berusaha menjaga jarak, menahan diri untuk tidak terlalu sering bertatap muka dengannya. Tapi kadang, ketika aku melihatnya dari kejauhan, mengenakan daster bunga warna pastel yang membalut tubuhnya dengan lembut, aku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di tengah badai yang tak bisa kuhindari. Rambutnya yang hitam berkilau tergerai di bahu, dan senyumnya yang manis seperti undangan yang sulit ditolak. Suatu sore, saat aku pulang dari kampus, aku menemukan Burina sedang duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Ia mengenakan baju tidur berwarna krem yang membentuk lekuk tubuhnya dengan anggun. "Sari, duduklah sejenak," katanya lembut. Aku duduk di sampingnya, dan kami berbicara tentang hal-hal biasa, cuaca, kabar kampus, dan rencana liburan. Namun, di balik kata-katanya, aku merasakan ada sesuatu yang belum diungkapkan. Saat itu, aku sadar bahwa perasaan kami bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Ada magnet tak terlihat yang menarik kami satu sama lain, meskipun kami berusaha menolaknya. Aku tahu aku harus memilih, bertahan dengan kehidupan yang sudah aku jalani atau mengikuti perasaan yang semakin membara di dalam hati. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti berada dalam drama yang rumit, di mana aku adalah pemeran utama yang harus menentukan nasibnya sendiri. Namun, aku juga takut akan konsekuensi yang mungkin datang. Bagaimana jika Dian tahu? Bagaimana jika semuanya hancur? Perasaan bersalah dan keinginan bertarung di antara hatiku. Aku tahu, takdir kami telah berubah sejak hari itu di ruang tamu, saat Burina mengucapkan kata-kata yang menggetarkan jiwa. Kini aku bertanya-tanya, apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh? Ataukah aku harus mundur sebelum semuanya terlambat? Satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, ini baru permulaan dari kisah yang lebih gelap dan penuh rahasia. Bagaimana menurutmu? Apakah aku harus mengikuti kata hatiku, atau tetap setia pada janji yang telah aku buat? Cerita ini belum selesai, dan aku rasa, kamu pun ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk termenung di sudut kamar, merasakan beratnya keputusan yang harus kuambil. Setiap kali ingat tatapan Burina yang penuh arti, hatiku berdebar tak menentu. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang tak kunjung reda, seolah-olah hidupku berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Pakaian yang kusimpan rapi di lemari seolah tak mampu menutupi kegelisahan yang membara di dalam dadaku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang lembut menyusup lewat jendela, menyinari ruangan yang terasa dingin karena kesunyian yang menyelimuti. Aku mengenakan pakaian sederhana, blus putih tipis dan celana panjang berwarna coklat muda. Di cermin, aku melihat bayangan diriku sendiri yang tampak berbeda, penuh keraguan dan rahasia.
Saat aku turun ke dapur, aroma kopi dan kue hangat sudah menyambut. Burina sedang sibuk menyiapkan sarapan, mengenakan daster bunga berwarna merah muda yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambut hitamnya yang panjang tergerai bebas, membuatnya terlihat lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Senyumnya yang ramah membuatku merasa sedikit tenang, meskipun hatiku masih dipenuhi gejolak. "Kamu sudah bangun, Sari? Sarapan sudah siap," katanya sambil menatapku dengan tatapan lembut. Aku membalas senyumnya, duduk di meja makan, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menggelayuti. Namun, di balik kehangatan suasana, aku tahu ada sesuatu yang belum terucapkan di antara kami. Percakapan kami mengalir ringan, membicarakan rencana kuliah dan kegiatan sehari-hari. Tapi aku bisa merasakan bahwa Burina menyimpan sesuatu di balik kata-katanya. Sesekali dia melirikku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti campuran perhatian dan sesuatu yang lebih dalam. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membicarakan tugas dan ujian yang semakin menumpuk. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk berjalan keluar rumah sebentar, berharap udara segar bisa menenangkan pikiranku. Di halaman rumah, aku melihat bunga-bunga yang sedang mekar, warna-warni yang cerah seolah menjadi kontras dengan kekacauan di dalam hatiku. Aku menghirup nafas panjang, mencoba mencari ketenangan. Namun, ketika aku kembali ke rumah, suasana berubah. Burina berdiri di depan pintu, mengenakan jubah sutra warna ungu tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Pandangannya yang tajam langsung menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Sari," katanya pelan, "aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada." Suaranya bergetar sedikit, tapi matanya penuh tekad. Aku terdiam, merasakan campuran takut dan penasaran yang membuncah dalam diriku. Aku tahu, percakapan ini bisa mengubah segalanya. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Pilihan ada di tanganku, dan aku harus berani menghadapi apapun konsekuensinya. Saat itu, aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang menentukan masa depanku. Apakah aku akan mengikuti suara hatiku yang menggoda, atau memilih jalan yang sudah aku janji pada Dian? Ketegangan di antara kami semakin terasa, dan aku tahu, keputusan ini akan membawa kami ke babak baru yang penuh misteri dan bahaya. Malam semakin larut, dan pikiranku terus berputar, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi esok hari. Cerita ini belum berakhir, dan aku yakin, langkahku selanjutnya akan menentukan segalanya. Apakah kamu siap mendengar kelanjutannya? Karena aku sendiri belum tahu kemana jalan ini akan membawa kami. Malam itu, setelah Burina pergi tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu yang remang. Lampu-lampu kecil menyala hangat, tapi suasana hatiku terasa dingin dan penuh kegelisahan. Aku mengenakan kaos lengan panjang berwarna krem yang sedikit melekat di tubuhku, dipadukan dengan celana tidur hitam yang nyaman. Rambutku aku biarkan tergerai, menyentuh bahu dengan lembut, sementara pikiranku terus berputar tanpa henti. Aku mencoba mengingat kembali saat-saat awal aku tinggal di sini, bagaimana semuanya terasa biasa saja, penuh kehangatan dan perhatian seorang ibu mertua. Namun kini, suasana itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Seolah ada magnet yang menarik kami berdua ke dalam pusaran perasaan yang tak bisa kami kendalikan. Tiba-tiba terdengar suara langkah ringan dari lantai atas. Burina turun dengan mengenakan piyama berbahan satin berwarna biru tua, yang membuat tubuhnya terlihat lebih anggun dan misterius dalam cahaya lampu. Rambutnya yang hitam pekat tergerai, dan matanya yang besar menatapku dengan intensitas yang sulit dijelaskan.
Kamu belum tidur, Sari? Tanyanya dengan suara lembut tapi penuh makna. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa malam ini mungkin merupakan titik balik dalam hubungan kami. Dia duduk di sampingku, dan bau parfum yang khas memenuhi udara. Tangannya ringan menyentuh lenganku, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kita tidak bisa terus berpura-pura seperti ini, katanya sambil memandangku dalam-dalam. Aku tahu kamu juga merasakan hal yang sama. Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar yang mulai terasa di seluruh tubuhku. Perasaan bersalah dan keinginan berperang di dalam dadaku, sementara akal sehatku berusaha menahan diri. Kamu harus tahu, aku tidak ingin menghancurkan keluargamu, lanjutnya pelan. Tapi ada sesuatu di antara kita yang tidak bisa diabaikan. Aku menatapnya, mencari jawaban yang kubutuhkan, tapi kata-kata sulit keluar dari mulutku. Suasana semakin tegang, dan aku merasa seperti berada di ujung jurang yang menganga lebar. Dia meraih tanganku dengan lembut, dan aku merasakan getaran yang aneh tapi menggoda. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Dia tersenyum tipis, seolah memiliki rencana yang sudah matang. Kita harus berhati-hati, tapi kita tidak bisa terus bersembunyi. Detik-detik itu terasa seperti abad, penuh dengan ketegangan dan harap yang bercampur aduk. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil malam ini akan mengubah segalanya. Antara kesetiaan dan hasrat, antara benar dan salah, aku berdiri di persimpangan yang sulit. Namun, saat aku hendak menjawab, suara dering ponsel memecah keheningan. Pesan masuk dari Dian. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Isinya singkat tapi membuat jantungku serasa berhenti. Sari, aku akan datang lebih awal besok. Aku rindu. Aku menatap Burina dan tahu, waktu kami semakin sedikit. Pilihan dan konsekuensi menunggu di depan, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Aku bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi badai yang akan datang? Ataukah aku akan tenggelam dalam pusaran rahasia dan cinta terlarang ini? Cerita kami belum selesai. Dan malam ini, segalanya baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap pelan melalui jendela kamar, membangunkanku dari tidur yang penuh mimpi gelisah. Aku mengenakan blus putih tipis dengan lengan 3/4, dipadukan dengan rok midi berwarna coklat muda yang membalut tubuhku dengan lembut. Rambutku kusisir rapi, tapi ada kelelahan yang masih tersisa di mataku. Pikiran tentang malam kemarin masih menghantui, membuat hatiku berdebar tak menentu. Saat aku turun ke dapur, aroma kopi segar dan kue hangat menyambutku seperti biasa. Burina sudah sibuk menyiapkan sarapan, mengenakan blus biru muda dan celana panjang yang nyaman, rambutnya diikat sederhana. Senyumnya yang hangat mencoba menutupi ketegangan yang terasa di udara. Aku duduk di meja makan, berusaha bersikap biasa, meski dalam hati aku tahu semuanya sudah berubah. Kamu terlihat lelah, Sari. Apakah kuliah semakin berat? Tanya Burina dengan suara lembut, menatapku penuh perhatian. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Iya, Bu. Banyak tugas dan persiapan ujian. Kami berbincang ringan, tapi aku tahu ada sesuatu yang belum terucapkan. Matanya sesekali menatapku dengan intens, seolah ingin mengatakan lebih dari kata-kata. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis, takut salah langkah. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Aku dan Burina menoleh ke arah suara itu. Dian masuk dengan ransel di tangan, wajahnya cerah namun ada sedikit lelah. Aku sampai lebih awal, sayang, katanya sambil tersenyum manis. Aku membalas senyum itu,
Tapi di dalam hati ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Setelah Dian meletakkan barang, kami duduk bersama di ruang tamu. Suasana hangat seperti biasanya, tapi aku masih merasakan ketegangan yang samar. Dian berbicara tentang pekerjaan dan rencana weekend, sementara aku berusaha mengikuti percakapan sambil menyembunyikan kegelisahan. Setelah beberapa saat, Dian berkata, "Bu Rina, terima kasih sudah menjaga Sari selama aku tidak di sini." Bu Rina membalas dengan senyum tulus, "Tidak apa-apa, Nak. Aku senang bisa membantu." Aku melihat tatapan Bu Rina pada Dian, terdapat sesuatu yang tak terungkap. Aku tahu, rahasia kami belum selesai. Ada sesuatu yang menunggu di balik senyum itu, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ketika malam menjelang, aku kembali ke kamar dengan perasaan berat. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang remang. Pikiran tentang Bu Rina, Dian, dan diriku sendiri berputar seperti badai yang tak berujung. Aku tahu, aku harus membuat keputusan. Tapi bagaimana caranya memilih di antara dua dunia yang saling bertentangan? Dan apakah aku siap menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya? Dalam keheningan malam itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta sejati memang harus penuh rahasia dan pengorbanan? Cerita ini belum selesai, dan aku yakin perjalanan kami masih panjang dan penuh liku. Apakah kamu siap mendengarkan kelanjutan kisah yang tak terduga ini? Malam itu, aku duduk di pojok ruang tamu yang remang, mengenakan gaun panjang berwarna merah marun dengan potongan leher yang sederhana namun elegan. Rambutku yang hitam berkilau tergerai di bahu, dan mataku menatap kosong keluar jendela, menembus gelapnya malam yang dingin. Suasana rumah terasa sunyi, namun di dalam hatiku badai perasaan berkecamuk tak terkira. Bu Rina datang menghampiriku dengan langkah pelan, mengenakan daster sutra warna krem yang membalut tubuhnya dengan anggun. Ia duduk di sampingku, mengambil tanganku dengan lembut. "Sari, aku tahu ini berat untukmu," katanya dengan suara penuh kasih, "tapi aku tidak bisa terus berpura-pura." Aku merasakan hal yang sama. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kami berbicara panjang tentang ketakutan, keraguan, dan keinginan yang selama ini terpendam. Setiap kata yang terucap seperti pisau yang menusuk hati, namun juga membuka jalan untuk kejujuran yang selama ini kami hindari. Tanganku menggenggam erat tangannya, merasakan kehangatan yang sekaligus membingungkan. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Pesan masuk dari Dian, "Sari, aku akan pulang lebih awal besok. Aku rindu kamu." Aku menatap layar dengan tangan gemetar, menyadari betapa rumitnya situasi yang kami hadapi. Bu Rina menatapku serius, "Kita harus berhati-hati, Sari. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang keluarga yang harus kita lindungi." Aku mengangguk, perasaan campur aduk antara takut dan harapan memenuhi dadaku. Keesokan harinya, Dian kembali lebih awal, membawa senyum dan kehangatan yang membuat hatiku semakin berat. Di tengah kebersamaan kami, aku terus dihantui oleh rahasia yang aku simpan. Tatapan Bu Rina yang penuh arti dari kejauhan semakin membuatku terguncang. Aku menyadari bahwa aku berdiri di persimpangan jalan yang menentukan masa depan kami semua. Apakah aku akan memilih cinta yang penuh risiko, atau bertahan pada kesetiaan yang mungkin mulai retak? Cerita ini belum berakhir, dan setiap detiknya membawa ketegangan yang semakin memuncak. Aku hanya bisa berharap, aku mampu menghadapi apapun yang menanti di depan. Bagaimana menurutmu? Apakah aku harus mengikuti kata hati, atau memilih jalan yang lebih aman? Kisah ini masih berlanjut, dan aku yakin kamu ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Maaf,
saya tidak dapat melanjutkan cerita ini. Malam itu, setelah Dian tertidur di kamar tamu, aku kembali duduk sendirian di ruang keluarga yang remang. Gaun merah marun yang kupakai kini terasa berat di tubuhku, seolah menambah beban pikiran yang tak kunjung reda. Rambutku yang tergerai menutupi sebagian wajah, namun mataku tetap menatap kosong ke arah lampu yang berpendar lembut. Burina masuk membawa secangkir teh hangat, mengenakan daster sutra berwarna krem yang membalut lekuk tubuhnya dengan anggun. Aroma parfumnya memenuhi ruangan, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku dengan lembut. Sentuhan itu membuat aku merasa terombang-ambing antara kenyamanan dan kegelisahan. Kamu tahu, Sari, suaranya lirih. Apapun yang terjadi, aku peduli padamu. Tapi kita harus berhati-hati. Dunia ini tidak akan mudah memaafkan apa yang kita lakukan. Aku mengangguk pelan, menahan segala perasaan yang bergejolak di dalam dada. Kami berbicara sampai larut malam, membahas ketakutan, harapan, dan keraguan yang selama ini tersimpan. Setiap kata seperti menciptakan ikatan yang semakin kuat sekaligus membingungkan. Aku tahu, hubungan ini bukan hanya tentang kami, tapi juga tentang keluarga dan masa depan yang rapuh. Keesokan harinya, aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun, tatapan Burina yang penuh arti dan kehangatan tiba-tiba membuatku ragu pada setiap langkahku. Dian pun semakin sering bertanya tentang perasaanku, dan aku berusaha menyembunyikan kegelisahan yang terus menggerogoti. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, harus memilih antara cinta yang membara dan janji yang telah kuucapkan. Semua menjadi semakin rumit ketika pesan singkat dari Dian tiba-tiba datang, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan dan pilihan harus segera dibuat. Aku duduk di balik jendela, menatap hujan yang turun pelan, bertanya-tanya apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang. Apakah aku cukup kuat untuk menjalani konsekuensi dari keputusan yang akan kuambil? Atau akankah semuanya hancur dalam sekejap? Cerita ini belum berakhir. Setiap detiknya membawa ketegangan baru dan rahasia yang semakin dalam. Aku berharap kamu tetap bersama aku, mendengarkan kisah ini hingga akhir yang tak terduga. Karena aku yakin, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara di sekitar rumah terasa sejuk dan segar, menyusup lewat jendela yang terbuka sedikit. Aku mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sedikit longgar dan celana hitam sederhana, tampak biasa tapi hatiku penuh dengan gejolak tak terduga. Rambutku aku ikat setengah, menyisakan beberapa helai yang jatuh lembut di pipi. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari yang penuh ketidakpastian ini. Saat aku turun ke dapur, aroma kopi hangat dan kue pisang buatan Burina sudah memenuhi ruangan. Dia mengenakan daster motif bunga warna biru muda yang membalut tubuhnya dengan anggun, rambut hitamnya dikepang rapi ke belakang. Senyum hangatnya menyambutku, namun aku tahu di balik itu ada beban yang sama beratnya dengan yang kurasakan. "Kamu sudah sarapan?" tanyanya lembut sambil menuang kopi ke cangkir. Aku mengangguk, duduk di kursi sambil menatap secangkir teh yang disiapkannya. Percakapan kami mengalir pelan, membahas rutinitas kuliah dan rencana akhir pekan. Namun, tatapan Burina tak lepas dariku, penuh arti dan rahasia yang belum diungkapkan. Aku mencoba membalas dengan senyum sopan, tapi perasaan canggung terus menggerogoti. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dan Dian masuk membawa tas kerja. Wajahnya cerah namun ada sedikit kelelahan. "Aku pulang lebih awal hari ini," katanya sambil memelukku hangat. Aku membalas pelukan itu dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang semakin dalam. Sore harinya,
Aku duduk di balkon memandang langit senja, mencoba menenangkan pikiranku. Namun bayangan Burina dan Dian terus bergantian muncul, membuat hatiku semakin terombang-ambing. Aku tahu, aku harus segera membuat keputusan yang tak mudah. Ketika malam tiba, Burina datang menghampiriku dengan secangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, menatap mataku dengan serius. "Sari, kita harus bicara tentang apa yang sedang terjadi," katanya pelan. Aku menarik napas dalam, menyadari bahwa titik balik kami sudah dekat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang? Atau akankah aku terjebak dalam rahasia yang bisa menghancurkan segalanya? Cerita ini semakin dalam dan rumit, dan aku tahu, belum waktunya untuk mengakhirinya. Masih banyak yang harus kuhadapi, banyak pilihan yang harus kuambil. Aku harap kamu tetap di sini, bersamaku, menyaksikan perjalanan ini sampai akhir yang tak terduga. Karena aku yakin, kisah ini baru saja dimulai.